Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dugaan malpraktek, bayi 3 bulan meninggal dunia di rumah sakit Gianyar. Kodam 9 Udayana membentuk tim investigasi, memeriksa 20 orang terkait kematian prajurit TNI dianiaya seniornya di NTT. Antisipasi balap liar, polisi menyita puluhan knalpot brong di Tabanan. Ayo, makan dulu, Pak. Sengketa hak cipta lagu antara manajemen restoran PT Mitra Bali Sukses yang mengelola restoran mie dengan Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia atau LMK Selmi berakhir damai. Kedua pihak menandatangani perjanjian damai sengketa hak cipta dan pengelolaan restoran mie sepakat membayar royalti 2,2 miliar rupiah kepada LMK Selmi. Pembayaran royalti ini untuk penggunaan lagu secara nasional di 65 gerai mie dari tahun 2022 hingga 2025. Di momen penting ini yaitu kesepakatan perdamaian antara PT Mitra Bali Sukses dengan Selmi, dalam hal ini LMKN, tidak seperti apa yang Bapak tadi sampaikan, Pak Menteri, artinya dalam hal ini adalah bukan terkait dengan nominal atau nilainya, tapi di sini adalah finalnya yang kita cari adalah perdamaian. Itu saja sih. Jadi kalau dihitung dari aturan itu, total keseluruhannya itu kita sebutkan aja Pak. Silakan. Ya, karena ini transparan, karena ini sebetulnya tidak ada bagi pihak siapa-siapa. Iya, Pak. Itu murni sesuai dengan peraturan, dihitung semuanya, baik dari pihak Selmi menghitung, baik dari pihak Migacu aja menghitung, dia sama. Dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ada aturan tersendiri yang diatur oleh undang-undang, yaitu sekitar 2,2. 2,2. Ya, itu mulai dari tahun 2022 sampai 2025. Saya apresiasi ya, dalam mediasi 3 kali kita sudah mencapai kesepakatan dan ini bisa menjadikan contoh untuk pengusaha dan LMK yang lain untuk kita saling menyelesaikan permasalahan tidak harus dengan penegakan hukum. Saya hari ini mendapat. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, negara menurut Menteri juga tidak mengambil keuntungan langsung dari pungutan royalti karena hasil pembayaran hanya dikenakan pajak jika pendapatan pencipta melebihi batas kena pajak. Kementerian Hukum akan mengevaluasi regulasi dan mekanisme pemungutan royalti oleh LMK maupun LMKN. Royalti bukan pajak, ya. Negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak dan yang menyalurkan bukan pemerintah, tetapi oleh lembaga manajemen kolektif ataupun lembaga manajemen kolektif nasional yang memungut yang namanya royalti. Salah satunya adalah Selmi. Sebelumnya LMK Selmi melaporkan pemilik Megacuan Igusti Ayu Sasi Ira Pramita karena diduga melakukan tindak pidana dengan memutar lagu di sejumlah outletnya dengan tidak membayar royalti. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Nuansa kemerdekaan saat ini terasa di kawasan Seminyak, Badung. Menjelang ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI, tidak hanya jalan dan instansi pemerintah yang semarak dengan nuansa kemerdekaan. Namun hotel dan penginapan juga tidak ketinggalan menyambut ulang tahun kemerdekaan RI. Tidak hanya tampak luar, semangat nasionalisme dan perjuangan juga terasa ketika memasuki lobi dan hotel. Sejak tanggal 1 Agustus, pengelola hotel di kawasan Seminyak seolah berlomba mulai mendekor hotel mereka. Lakukan ini setiap tahun dengan mendekorasi dengan tema yang berbeda. Ya, tahun ini
kami ada satu lokasi atau satu corner sebagai tempat istilahnya ada dapur perjuangan, menggambarkan perjuangan dari para pejuang yang terdahulu, di mana mereka bikin dapur seadanya dalam keadaan darurat. Ini kami buat untuk mengenang masa perjuangan tahun lalu. Kami dekorasi di lobi utama, di kafe, dan di restoran. Begitu juga di main entrance yang di depan pintu masuk, itu juga kami dekorasi. Salah satu hotel ini misalnya, pengelola mencoba untuk menarik pengunjung menyulap bagian dalam seperti dapur darurat saat Perang Kemerdekaan. Semangat Merah Putih bahkan juga terasa hingga kafe, restoran, hingga pintu masuk hotel. Menurut saya sudah bagus sekali, ada menampilkan semangat 17 Agustus, semangat persatuan, di mana ada juga maksudnya yang menarik. Semarak ulang tahun kemerdekaan RI di kawasan Seminyak ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Inilah cara kreatif dan unik namun bermakna hotel di Bali dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Tahun ini bukan tahun keberuntungan bagi pedagang bendera dan atribut kemerdekaan di Kabupaten Gianyar, Bali. Pasalnya di awal bulan Agustus, biasanya orang sudah mulai membeli bendera merah putih dengan berbagai ukuran. Namun kali ini sepi. Para pedagang khawatir omset mereka bakal menurun drastis. Penyebabnya menurut pedagang, karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak lagi mewajibkan pegawai negeri sipil menyumbang bendera seperti tahun-tahun sebelumnya. Lukman, salah seorang pedagang bendera, berharap tidak mengalami kerugian besar meski omset menurun. Bendera umur-umur sama background, ini bendera kecil buat motor, mobil. Udah itu aja Pak. Kalau ukurannya? Ada yang 90 cm. Kalau yang gede 3 meter. Harganya? Harganya 400-an Pak. Oh, yang gede. Kalau yang kecil? Yang kecil 50-an. Kurang ramai sekarang Pak. Kenapa gitu? Nggak tahu tuh. Lukman dan pedagang bendera lainnya datang dari Jawa. Mereka mengadu nasib dengan menjual bendera merah putih di Bali. Dalam keadaan seperti ini, mereka saling bantu. Kalau sekarang masih bisa dibilang ketar-ketir bingung gitu. Tinggal nunggu keajaiban kalau tahun sekarang. Kenapa gitu? Karena hampir semua pedagang masih pada ngeluh gitu. Pak, kalau sehari-hari dapat jualan berapa? Paling kecil bisa nyampe 100.000, 150 bisa dapat, kadang enggak juga bisa. Renang. Masyarakat saat ini membatasi pengeluaran dan memprioritaskan belanja yang penting dan pokok, termasuk memanfaatkan stok bendera merah putih maupun atributnya tahun lalu karena masih layak digunakan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.